Halo, selamat malam. Halo, selamat malam teman-teman semua. Halo Jess, halo Jessica, halo Irfan. Selamat Halo malam Mas buat Ibnu, semuanya. halo Jessica. Oke, Halo Mas Irfan, halo. oke. Di edisi Selasa hari ini, Selasa malam hari ini kita bakalan ngobrolin banyak nih Jess soal memilih karir dibandingkan bisnis. Dulu kita di 2 minggu yang lalu tuh pernah kita sharing-sharing masalah mirip-mirip juga, yaitu bisnis atau karir. Nah, sekarang kita mau ngobrolin di masalah karirnya nih. Kebanyakan yang kemarin itu kan kita ngobrolin soal pebisnis ya, jadi dari sisi orang yang melakukan bisnis usaha dari awal dan juga orang yang sudah resign dan juga sekarang melakukan bisnisnya sebagai pengganti karirnya. Nah, kalau misalnya di malam ini kita bakalan sharing-sharing soal gimana sih kalau misalnya kita memilih karir dibandingkan dengan bisnis dan kira-kira faktor-faktor apa aja yang mungkin menjadikan pertimbangan buat narasumber, terus buat Jessica juga, buat aku juga, buat eh, lebih memilih untuk berkarir nih dibandingkan berbisnis kayak gitu, Jess. Iya, benar sekali teman-teman. Jadi bisa dapat dua sisi lah ya, Nu ya, gitu kan. Kemarin Betul, kita betul. bahas nih teman-teman yang bisnis gitu. Sekarang gantian nih, kita bahas teman-teman yang karir. Ada apa nih bertahan di karirnya gitu kan. Oke. Nah, sebelum itu paling buat teman-teman ya yang udah pernah join atau yang baru join, mungkin bisa dicek juga rekaman di sesi-sesi sebelumnya, yaitu di Spotify dan juga YouTube-nya Growth Space. Bisa langsung di search aja titik balik untuk podcastnya, dan juga di situ kan ada rekaman dari sesi-sesi Clubhouse kita yang sebelumnya kayak gitu, Jess. Oke. Betul. Mungkin awalannya kita perkenalan dulu nih ya sama narasumber-narasumber kita. Oke. Halo Mas Irfan Dias. Halo Mas Ibnu, Halo, selamat malam. Nah, kebetulan dari Mas malam. Irfan Dias ini sekarang ini sebagai coach ya, karir coach di mana Mas? Di rumah siap kerja Mas. Oke, di rumah siap kerja. Oke, dan juga selamat malam Mbak Stevi. Halo Steph. Halo, hai Halo, akhirnya ketemu malam. lagi ya. Iya, akhirnya nih. Oke. Susah nih Jess ngobrol, nyocokin jadwalnya bareng Stevi karena memang orangnya bener-bener ini ya, lumayan sibuk ya. Iya, betul. Aku Hai terakhir Jess. Clubhouse bareng Steffi tuh pertama kali aku Clubhouse-nya Growth Space tuh, ya kan? Waktu itu ya. Iya, Iya, bener-bener. betul. Seneng banget nih ketemu. Yuk Lanu, Oke, tanpa berpanjang, langsung oke. lempar pertanyaan. Oke, langsung aja ya. Langsung aja mungkin sharing sessionnya buat teman-teman juga yang sekiranya nanti di tengah-tengah pengen ikutan sharing juga, mungkin dulu pernah berkarir dan juga mungkin sekarang lagi menjalankan bisnis, atau sekarang berkarir dan juga melakukan bisnis sebagai side hustle, mungkin bisa langsung sharing juga ya nanti ke sini. Mungkin Bener. bisa langsung aku jadikan speaker juga, tinggal Tinggal angkat angkat tangan. tangan aja. Oke, mungkin yang pertama langsung aja ke Mas Irfan nih. Halo Mas Irfan. Halo Mas. Halo. Ini dulu aku pernah bareng Mas Irfan pas waktu di Escape sih Jess. Jadi dulu kita pernah bikin IYCE di Thailand. Mungkin kalau Mas Irfan masih ingat. Oh iya, ingat Mas. Nah, itu pertama kali ketemu 2015 ya kalau nggak salah, edisi Benar. 2015. Nah, Wah, luar biasa. oke, mungkin bisa langsung sharing aja nih perkenalan diri, kemudian yang aktivitas sekarang yang dilakukan seperti apa dalam 1 tahun atau 2 tahun belakangan, dan juga mungkin sharing juga mengenai perjalanan karir. Oke, yang bisa Oke. dibagikan ke Growth Space ya. Oke, Oke. silakan. Thank you so much Growth Space dan juga teman-teman ya atas waktunya. Izin untuk kemudian sharing sedikit karena topiknya mungkin menarik ya, memilih karir dibandingkan bisnis gitu kan. Cuman mungkin as a disclaimer, aku juga apa ya, bisa dibilang aku tuh awal juga bisnis Mas. Aku sempat buat startup juga. Aku juga Oke. kemudian bantuin ibuku di bisnis properti di Jogja juga. Tapi ada suatu hal yang ngebuat akhirnya aku memilih untuk akhirnya menjalankan karir terlebih dahulu sebelum akhirnya melanjutkan Hmm. apa yang udah ada gitu kan. Dan mungkin Hmm. ini beberapa ada teman-teman juga relate juga gitu kan, tapi mungkin karena sekarang aku sebagai seorang profesional bukan sebagai seorang
bisnis sebagai entrepreneur. Jadi sudut pandangku mungkin lebih terbatas pada kenapa sih akhirnya aku memilih sebagai seorang profesional gitu kan. Nah, mungkin aku bisa bilang aku tuh lulus kan 2019 ya. Terus kemudian aku bekerja sampai dengan saat ini. Dan kalau ditanya kesibukan seperti apa, sekarang aku bisa dibilang aku full time di Rumah Siap Kerja sebagai associate career coach. Tapi aku juga megang beberapa project yang memang terkait dengan pemerintah, dan juga aku sebagai freelance juga di beberapa tempat. Jadi kalau misalkan dibilang kesibukan apa sekarang, lebih kepada palu gada aja sebenarnya sih. Cuman fokusnya lebih kepada terkait dengan career development seperti itu. Namun kalau ditanya apakah aku udah mulai cukup lama atau belum, sebenarnya aku juga baru masuk ke dunia HR dan juga training segala macam mungkin baru 1,5 tahun ke belakang kali ya. Karena aku tuh 2 tahun kerja di awal setelah lulus kuliah tuh kerja di consulting kan, lebih kepada di impact consulting, dan aku ngerasa saat itu aku kerja sebagai seorang business development. Terus aku ngerasa kayak dengan latar belakangku psikologi kayaknya terlalu lompat, terlalu jauh gitu kan. Dan aku pengen bahasanya tuh mempurifikasi diriku lagi, dan mulailah akhirnya terjun ke dunia psikologi lagi, I think sejak 2020 akhir, dan sampai sekarang akhirnya ya menggeluti apa yang aku lakukan sekarang sih. Mungkin itu sih Mas sebagai introduction-nya kayak gitu. Oke. Berarti bisa dibilang pada saat menjalankan bisnis bareng orang tua atau di Jogja dulu itu ya, itu pada saat kuliah berarti Mas? Iya, pada saat kuliah benar. Oke. Berarti setelah benar-benar lulus kuliah, habis itu langsung full profesional di bidang BD itu tadi. Iya, benar. Oke. Nah, gimana nih Mas? Di bidang BD kan istilahnya dari sebelumnya bisnis sendiri ya, terus habis itu diterjun di posisi BD langsung, istilahnya kan bisa dibilang salah satu divisi sales marketing ya di situ. Nah, di situ kan pasti belajar banyak nih. Kira-kira perjalanannya sendiri seperti apa kalau misalnya di BD-nya sendiri? Oke, kalau di bagian bisnis development sendiri ya, karena jujur itu kan sebuah field yang secara akademik aku tidak belajar secara langsung ya gitu kan, karena latar belakangku juga nggak di sana gitu. Cuman memang mungkin kenapa aku ambil ini mungkin sedikit melenceng, tapi aku sharing sebagai sebuah apa ya, hal-hal yang menurutku penting gitu kan. Karena gini, aku selalu Boleh. merasa pekerjaan pertama itu bukan selalu tentang berapa gaji yang didapatkan gitu kan. Mungkin dia gaji emang penting, dan kita tahu ya kemarin sempat viral gitu kan, ada anak fresh grade yang pengen gajinya seberapa digit gitu kan. Iya, Buat aku bener-bener. itu silahkan gitu kan, nggak masalah gitu mereka mau gaji berapa, selama memang merit based, dalam artian ya dia tahu kapasitasnya berapa dan dia yang dapetin itu berapa gitu. Nah, balik ke konteksku saat itu 2019, aku emang kenapa aku milik ke sana, karena saat itu aku kenal sama siapa yang mendirikan kayak gitu kan. Kebetulan yang punya itu ex dari McKinsey Indonesian Person Director gitu kan, dan dia salah satu foundernya founder di beasiswa yang aku join juga. Jadi aku kenal secara person lah sama beliau gitu kan, dan beliau tahu aku karena aku latar belakangnya ada di sektor sosial juga, dan ketika dia pengen buat impact consulting yang berhubungan dengan CSR segala macam, ya udah akhirnya dia butuh orang-orang yang kemudian udah pernah terlibat secara langsung gitu. Tapi aku juga bilang, ya aku nggak punya latar belakang di business development as in sales, karena di bisnisku pun ya beda ya. Kalau bisnis properti kan jauh lebih kepada ya kasarnya, apalagi di Jogja lebih cenderung stabil saat itu gitu kan. Jadi nggak perlu kemudian kita ngelakuin hal-hal yang sifatnya kayak cold email, cold calling, dan even ngelakuin pitching segala macam gitu. Tapi in the end of the day, menurutku sih semua terkait dengan proses gitu kan. Dan selama kemudian aku lebih belajar sama beliau gitu kan, dan beliau aku rasa jadi satu mentor yang terbaik. Jadi nggak cuma kerja tapi kemudian menimba ilmu, dan akhirnya selama 2 tahun semua berjalan ya, adalah ups and downs-nya. Tapi in the end of the day ketika aku resign pun ya aku berterima kasih dengan apa yang didapetin, dan sekarang pun ketika aku terjun ke dunia sektor yang jauh berseberangan dari apa yang berkaitan dengan eksternal ya, aku ngurusin internal, itu sebenarnya membantu tapi secara indirect sih. Jadi karena emang aku dari dulu emang tipenya exploring apa yang ada dan aku bisa, ya udah akhirnya coba untuk kemudian memperdalam apa kesempatan yang ada aja sih, kayak gitu sih Mas. Oke. Berarti memang pada saat setelah lulus kuliah itu istilahnya langsung diajak dan dibajak dalam tanda kutip ya Mas ya, untuk ngebantu dari consultingnya itu dan juga Ya, dari perjalanan karir pertama nih istilahnya, setelah lulus kuliah meskipun dulu udah menjalani bisnis, terus habis itu langsung karir pertama. Nah, kira-kira ada ini nggak, apa ya, kayak
ups and down-nya sendiri yang sampai sekarang masih diingat ya. Apalagi itu kan di company yang katakanlah pernah ada keterikatan atau pernah kenal sama orang di dalamnya kayak gitu. Nah, Mhm. kira-kira ada sesuatu yang menarik gak sih kalau aku pribadi sendiri kan ada salah satu kantorku kemarin itu aku diundang langsung oleh salah satu sahabat juga. Jadinya kayak ada sesuatu yang oh ternyata gini nih kerja sama sahabat, gini nih kerja sama temen kayak gitu. Kalau dari Mas Irfan sendiri gimana tuh? Oke, menarik ya pertanyaannya. Mungkin kalau aku lebih kepada gimana akhirnya menjaga profesionalisme aja sih. Karena aku bilang ya, maksudnya dia adalah orang yang kemudian pertama kita kenal di sebuah BSO, dia foundernya. Anda ketika dia buat sebuah company dan aku tahu dia siapa, aku tahu apa visi dia segala macam. Ya udah akhirnya aku kemudian join gitu kan. Jadi kalau secara ups and downs ya pasti pertama banyak trial and error gitu kan. Apalagi saat itu kan aku join salah 3 orang yang paling awal lah gitu kan, yang mana itu nggak hanya gimana kemudian kita langsung reach out ke operation, tapi ngebangun sistem gitu kan. Itu kan sebuah hal yang menurutku pribadi agak cukup sulit kalau memang kita nggak punya background basicnya gitu kan. Aku juga nggak punya gitu, karena di bis orang tua pun aku juga melanjutkan doang gitu kan. Jadi Oke, lebih oke. kepada hal yang sifatnya lebih ajak gitu. Nah sekarang kan emang lebih tantangan karena ya kita building from the foundation gitu kan. Dan in the end of the day akhirnya waktu 2 tahun tuh somehow ya nggak kerasa aja gitu. Kalau ditanya ups and down-nya apa pasti banyak banget. Tapi kalau apa yang bisa aku ceritakan secara langsung sih lebih kepada dari aku kemarin kerja di sana, at least aku bisa merasakan gimana akhirnya uh, kita yang kemudian bangun company dari maksudnya aku dampingin dari mulai cuman 4 orang terus pindah akhirnya sekarang ke let's say 10-an 11-an orang, itu benar-benar kerasa banget perjalanannya gitu kan. Dan itu nggak bisa apple to apple ketika kayak sekarang aku kerja di perusahaan yang udah established gitu kan, orangnya udah 50-an orang dan secara workload-nya tidak sebesar ketika dulu gitu kan. Jadi kalau misalkan kemarin ramai-ramai orang ngomenin tweetnya Panji yang 0044 dia apa namanya ngeganggu karyawannya di hari Sabtu Iya. Minggu atau di malam hari, ya menurutku sih itu sebuah hal yang akhirnya kita sebagai seorang pekerja ya, baik lagi kan kalau kita ngomongin sebagai karyawan kan berarti kita dianggap terikat oleh sebuah kontrak, oleh sebuah sistem, dan kadang sistem itu kita nggak pernah tahu apa yang akhirnya terjadi dalamnya gitu kan. Dan ketika aku pun kerja, untungnya bosku udah bilang gitu kayak disadvantage adalah kita 1 minggu malah jauh lebih akan bekerja karena program CSR itu akan lebih banyak di 1 minggu gitu kan. Jadi untungnya udah dikasih warning di awal. Jadi ketika udah terjun ke langsung tuh nggak ada kaget-kagetan lagi gitu kan. Tapi sih sebenarnya emang lebih kepada poinnya keterbukaan sih, supaya ya kita pun sebagai karyawan pasti pernah dong rasa apa ya capek dan segala macam. Cuman kalau emang dari awal emang nggak ada keterbukaan, ujungnya itu akan jadi masalah ke depannya sih kayak gitu sih Mas. Oke, oke. Berarti memang pada saat di awal emang udah dikasih terms lah ya, kayak oh nanti Iya. kamu tuh ini nih timnya segini. Terus ekspektasi dari kita ya istilahnya ikutan palu gada juga yang tadi pernah dibilang. Terus habis itu dengan istilahnya work life balance-nya juga pasti bakalan tanda kutip agak dikorbankan karena memang harus konsekuensi juga ya Mas ya. Yap. Dari awal itu tadi. Karena memang ya namanya juga merintis kan ya. Bener Oke, Mas. oke, oke. Oke, mungkin dari Jessica gimana nih, Jess? Oke, gue ini banget nih, No. Tertarik sama kata-kata lo tentang work-life balance sebenarnya. Nah, kalau tapi ntar deh, sebelum gue komentarin itu cerita dulu kali ya, No ya, boleh ya? Betul, boleh. Kenapa karir dibanding bisnis gitu? Nah, Oke. jadi awalnya itu tuh kenapa karir dibanding bisnis? Gue tuh sadar dari kecil bahwa gue tuh bukan orang yang enjoying being the first person. Jadi kayak gue nggak suka memimpin. Jadi kayak kalau kita punya bisnis kan kita harus jadi first person kan, gimana pun juga kan, No. Nah, gue sih kebetulan nggak suka, No, tapi gue suka jadi lawan diskusi. Jadi gue suka supporting, gue suka research, gue suka men-challenge ideasnya orang, tapi gue nggak suka jadi first person. Itu alasan pertama kenapa gue memilih
berkarir dibanding berbisnis gitu. Padahal ya sebenarnya kalau misalnya pengen berkaca gitu ya, banyak nih sebenarnya di hidup gue yang bisa dibisnisin. Mau baking, mau masak, mau apa kek gitu ya, kayak even ilmu-ilmu astrologi dan lain-lain tuh sebenarnya Iya. banyak kan yang bisa dibisnisin Nah, kan. itu, Nah, itu juga yang penasaran kemarin sih kayak oh ternyata dari istilahnya dari skills di luar kemampuan utama yang lo lakuin di pekerjaan gitu Jess kan berarti. gitu. Nah, tapi pertama itu tuh, gue nggak suka jadi first person. Yang Oke. kedua, I'm very bad at managing money gitu. Jadi gini, orang kan suka ngomong ya, kalau lu bad at managing money ya lu belajar lah gitu. Benar, itu benar gitu kan, benar. Tapi I'm not enjoying it gitu. Jadi kayak orang kalau mau berbisnis, satu hal yang harus dia punya, jadi tuh kayak di bisnis tuh ada 4 pilar gitu loh. Yang harus kuat tuh salah satunya pilar financial. Jadi if you wanna build a business, you have to be very good at financial things gitu kan. Nah, uh, as I grow up, gue belajar bahwa oh gue bisa sih managing money, tapi gue nggak enjoy gitu. Dan kalau misalnya gue nggak enjoy, gimana gue mau punya bisnis sendiri gitu kan ya. Jadi itu sih dua alasan mengapa pada akhirnya gue memilih berkarir dibanding berbisnis. Walaupun memang punya banyak skill lain atau misalnya kayak bekal-bekal lain yang kalau gue mau bisnisin tuh bisa aja gitu kan. Gitu Yes, Nah, oke. terus pertanyaan lo yang kedua gitu kan, setelah bertahun-tahun kerja nih di sebuah company, ups and downs-nya banyak gak sih? Banyak banget gitu ya. Kalau misalnya tadi Mas Irfan cerita tentang gimana caranya dia merintis perusahaan gitu dari nggak ada sampai ada gitu, dan orangnya tuh kayak sedikit banget gitu. Nah, kalau gue tuh lebih ke arah challenge-nya, gue sekolah dan gue punya pengetahuan yang benar-benar beda banget dari pekerjaan gue. Jadi pertama kali gue lulus, itu gue lulus sebagai sarjana hukum, tapi gue kerja sebagai business development gitu kan. Jadi kebetulan kerjanya sama Mas. Sama nih. Iya, orang-orang BD gitu kan. Nah, terus dibandingin sama teman-teman gue yang lulusan dari kayak finance, business school, bla bla bla. I'm very stupid gitu kan, kayak nggak bisa gitu, kayak Jessica bikin price waterfall, apaan price waterfall gitu kan, bikin bisnis canvas, apaan tuh, nggak ngerti gitu kan, suruh periksain agreement oke deh gitu kan, tapi yang lain kan nggak bisa kan gitu. Nah, Iya. belajar, terus sampai akhirnya 2018 di hijack ke HR karena mereka butuh trainer yang ngerti bisnis gitu kan. Belajar lagi jungkir balik lagi dunia gue gitu kan kayak. Terus ngalamin tuh yang namanya orang bilang kan kayak HR mah gampang, kerjaan orang gampang itu, kalau nggak diterima di mana-mana pasti diterima di HR. Jangan salah Ferguson gitu kan. Kayak Betul. HR tuh juga banyak seninya gitu kan. Dan gue juga ngalamin gimana dari yang tadinya lu tuh bener-bener nol skills gitu, terus belajar terus, revisi. Satu proposal bisa pernah terbanyak rekor gue tuh 17 kali revisi. Bayangin deh 17 kali revisi itu rasanya kayak apa. Udah enak banget tiap kali ngadep bos gue, anjir salah lagi gitu kan. Terus Iya. sampai pada akhirnya sekarang kalau revisi tuh cuma ya sekali, 2 kali jadi gitu. Jadi itu sih challenge-nya tuh lebih ke arah bagaimana memanage diri gua yang tidak tahu apa-apa, diceburin ke satu divisi baru atau tempat baru dan bisa catch up, bahkan bisa making impact gitu. Kalau dari gua tuh lebih ke situ tuh challenge-nya. Nah, terus ngomongin soal si work-life balance ini gitu. Menurut gua saat kita berkarir sekarang dan maksudnya apalagi sekarang pandemi, kita working online offline gitu ya, terus makin gak ada boundaries nih gitu. Work-life balance tuh udah gak relevan, adanya work life integrated gitu. Jadi kayak gimana caranya lu pinter-pinter manage diri lu, mengatur antara work dan life, tapi itu bukan sesuatu yang udah bisa lo balance lagi, tapi lo integrate itu gitu. Jadi kayak gitu sih gitu. Oke. Berarti istilahnya dari
pertama nih, dari pertama yang emang bukan bidangnya ya, dari hukum terus ke BD kan pasti challenging banget. Habis itu ditambah pindah lagi ke HR pasti benar-benar ngulang lagi dari awal, karena emang kalau misalnya meskipun company-nya sama tapi kalau beda divisi dan juga beda job desk kan of course ngulang lagi ya dari awal dan just ya. Betul, betul. Mhm. Gitu sih. Oke, dari lo ada yang ini nggak, ada yang penasaran nggak sama Mas Irfan nih? Kira-kira apa nih yang perlu dikulik lagi? Belum. Kita pindah ke Steffi dulu nih, teman Oke, kita. nanti kita balik Oh, lagi ke Mas Irfan kalau gitu ya. iya, pindah dulu dong ke Oke, Steffi. Gue kangen oke, banget oke. soalnya. Oke, Jay. baru juga sekali ketemu udah kangen gitu kan. Iya, seru loh gue dengerin story-nya Irfan sama Jessica. Ternyata ya tadi ya beda-beda tapi ada irisannya sedikit deh sama story gue juga gitu ya. Nah, Kan mantap. Gimana? gue starting dari ini dulu kali ya, tadi background gue dulu gitu. Jadi kalau gue emang S1-nya kan gue ambilnya akuntansi ya gitu. Again, karena gue ngeliatnya akuntansi ini kayak prospektif nih. Kalau lo mau berkarir di Big Four company gitu udah kayak clear gitu loh karir path lo gitu. Dulu tuh gue termakan atau buy-in lah gitu dengan positioning itu, that's why gue apply akuntansi gitu. Tapi ya long story short, I didn't enjoy gitu working behind the desk, making ya apa ya, ngitungin duit orang gitu ibaratnya ya, mendingan ngitung duit sendiri. Jadi gue kayak oh no, this is not my thing lah gitu, not my cup of tea. Akhirnya gue kayak nggak ngambil kerjaan yang sama sekali related sama accounting itu gitu pada saat gue bekerja pertama kali gitu ya after graduate. Jadi gue pertama kali lulus tuh justru gue kerjanya di FMCG. Gue memilih FMCG karena gue pikir itu udah well established gitu kan secara company itu biasanya juga secara jenjang karir ya dan lain-lain sebagainya tuh clear gitu dan interesting gitu. Waktu itu juga posisinya lebih kayak business development juga sih. Jadi kayak strategi management, business development, acted kayak internal consultant lah gitu buat si company-nya. Tapi ya again ya, maksudnya gue ternyata yang masih fresh grad saat itu terlalu naif apa gimana kali ya, jadi nggak terlalu add value juga gitu di posisi itu gitu, karena itu kan bener-bener butuh jam terbang juga dan lain-lain gitu. Ya gue nggak enjoy aja sih. Akhirnya pada saat ada opportunity, ini bisa di switch nih ke marketing gitu. Akhirnya gue decided untuk pindah karir ke marketing dan surprisingly ternyata happy sih gitu di marketing. Mungkin karena matching juga sama personality gue, sama apa yang menjadi skill setnya gue lah gitu. Ya udah akhirnya gue dipindah ke marketing situ. Ya udah almost 2 years sebenarnya enjoy gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang kayak kepo juga gimana sih sebenarnya kalau kerja di company yang udah well established gitu. Ya tentunya kan ada stability ya di situ ya. Nggak kayak kerja di startup yang mungkin masih kadang-kadang ya ada tadi lah ups and down dan berbagai dinamikanya gitu. Bisa tiba-tiba switching posisi dan lain sebagainya secepat itu atau gimana gitu. Poinnya sih waktu gue kerja di company corporate yang menurut gue well established, gue mendapatkan stability itu, gue mendapatkan jenjang karir dan training segala macam tuh yang clear gitu. Bosnya juga very udah understand gitu benar-benar ini this is the market, this is how to do it. Jadi dia lebih kayak bisa ngajarin juga gitu, bukan yang lo harus ngulik sendiri, belajar sendiri gitu. Terus ya waktu itu sih akhirnya gue waktu itu di tahun keberapa ya, almost tahun kedua selesai gitu, gue pindah ke startup kecil banget karena ya intinya gue kenal foundersnya, terus mereka kayak wah gue lagi pengen bikin sesuatu dan ini tentang financial literacy, kayaknya tuh gue buy-in banget tuh sama visionnya. Jadi gue literally switching dari big corporate pindah ke startup yang dimana gue adalah orang ketiga yang di hire lah di company itu. Jadi similar sama Mas Irfan, bener-bener yang kayak wah gimana lu build system, gimana lu coba hiring, gimana lu coba doing A to Z gitu tanpa ada boundaries yang clear gitu tentang role lu tuh ya macam-macam gitu. Meskipun dibilangnya lu adalah bagian partnership, business development, whatever it is, the title itu ya bohong lah ya. Maksudnya sebenarnya waktu itu karena tim awal-awal jadi kayak literally harus belajar banyak hal, jumping around berbagai divisi lah gitu. Ya akhirnya sih di situ gue jadi belajar banyak aja sih. Maksudnya bedanya antara kerja di corporate sama di startup yang literally early stage gitu, yang ternyata benar-benar dinamikanya sebegitu luar biasanya ya, kayak roller coaster gitu menurut gue. Sampai the latest story-nya adalah waktu itu gue dipromot jadi VP di situ. Gue megang marketing, business development, in total kayak ada ya almost 14 inilah tim member gue gitu. Dan ternyata
ada momen dimana kita super susah banget nih terkait financial gitu. Bener yang kayak tadi Jess bilang, lo bikin bisnis lo harus in financial banget bro. Kalau kagak ya bisa bahaya gitu kan. Dan waktu itu ada kondisi dimana gue harus melakukan layoff gitu. Maksudnya gue harus mem-PHK teman-teman yang lain gitu karena ya tadi ketidakstabilan dalam kondisi ekonomi perusahaan gitu. Jadi for the sake of going concern company, I had to help the CEO untuk di PHK itu. Mm-mm. Jadi itu one of the biggest challenge in my entire career life kali ya, karena harus harus let go orang gitu, let go people, and it's not easy. Meskipun ada HR-nya juga nggak sanggup, jadi kayak yaudah Steph silahkan one gitu sama sama tim lo gitu, dan itu susah banget lah melakukannya gitu. Well, anyway gitu, after kondisi kayak gitu ya, setelah badai tentunya ada sesuatu yang ini lagi lah, maksudnya ada cerah lagi gitu ya. Sekarang sih gue ngerasanya udah ada di at the end of the tunnel gitu, I would say. Gue pindah ke NGO sekarang. Jadi NGO ini sendiri sebenarnya emang dia global organization, base-nya di New York, tapi dia udah ada di 40 markets, dan gue di Indonesianya gitu. Literally apa yang gue lakukan sekarang tuh helping the entrepreneurs gitu, cari entrepreneurs yang emang potensial, dan akhirnya gue helping them to grow the business gitu loh. Within all the services yang emang si NGO ini punya gitu, apakah itu mentorship, access to funding, access to talent, dan etc lah gitu. Ya, to wrap it up, maksudnya di story, sorry agak kepanjangan, gue sih ngeliatnya kalau ditanya kenapa Steph milih karir compare to business gitu, gue sendiri gue believe sama waktu itu Jack Ma kan bilang ya, kayak in your 20s gitu, find the right mentors gitu, get the right experience. If you have to fail, then fail fast gitu, ya udah gitu, lo nggak apa-apa, habisin aja jatah gagal lo cari aja mentor, lo belajar dulu dari situ. Kayak the first boss, the first mentor, atau siapapun orang yang ada di sekeliling lo tuh yang bakalan nge-equip lo gitu lo going forward. If you wanna build something, ya build things aja in your 30s, 40s, kayak gitu-gitu loh. Dan gak tau, gue kayak somehow gue believe aja waktu itu, gue kayak ngerasa iya ya, gue kayak masih lack of experience gitu. I did try several business yang kayak tadi Jess cerita, mungkin kayak baking, atau kalau gue dulu sih bikinnya kayak decoration party planner things gitu loh, because I see. ya cewek banget lah, kayak yang seneng nih kayak seru-seruan sama teman-teman gue bikin party planner sana sini gitu. Tapi ya nggak sustainable aja karena we didn't took it seriously. We just kayak nih kayak something yang seru yang we can have fun together, making money, but then buat dipakai liburan atau buat dipakai apa kayak gitu, hobi aja sebenarnya. Kayak gitu sih. Jadi poinnya sih gue ngerasanya karir untuk sekarang gue pilih gitu karena gue bisa belajar banyak, dan di saat ini juga gue bisa finding the right mentors, getting more networks gitu, compare to bisnis yang kelihatannya risk appetite gue belum di situ gitu. Kayak gue belum sanggup dengan dinamika tadi tuh, yang gue kan udah working closely with the founders, and right now juga working closely with several entrepreneurs gitu. Jadi I know how difficult it is and how you have to be determined banget gitu ya, harus gigih, grit gitu ya orangnya untuk bisa run the business. Jadi kayaknya gue masih belum kesana gitu. Even though the end goal yang gue lihat sebenarnya gue juga pengennya bisnis, kayak I really wanna set up my own, but just not now gitu, the timing. I see. Gitu. Oke. Silahkan balik ke Ibnu. Kebayang banget sih. Jadi intinya kalau gue tangkap tuh dari cerita lo, memang sih end goal-nya pengen punya cita-cita ke sana, tapi in the meantime lo tetap memilih berkarir karena lo masih butuh mentor gitu kan. Terus lo juga masih manfaatin networking yang di tempat lo bekerja sekarang gitu ya, Steph, artinya. Exactly. Karena kayak gue di sini jadi belajar kayak tadi gitu, dari FMCG. Kayak gue bisa belajar sistemnya, gue bisa ketemu orang-orang yang mungkin maksudnya bantu banget di tahap awal gue belajar tentang gimana sih sebenarnya marketing, gimana sih run ini, run itu gitu misalnya. Tapi ya di startup tadi juga gue belajar banyak sih. Cuman kayak gue saat ini just belum pada titik dimana gue ngerasa siap gitu loh, mentally, emotionally, and everything untuk literally run my own business. Karena kan menjadi entrepreneur gitu ya, run on business itu kan sebenarnya bukan cuman kayak this is the cool things bro, saat ini lo keren kalau jadi entrepreneur, bukan kayak gitu doang. Benar. But you have to kayak gue believe gue tuh harus find the right problems yang gue mau solve gitu loh. Dan sebelum itu crystal clear, belum clear buat gue belum tahu kayak apa sih sebenarnya
end goalnya atau ya begin with the end in mind lah ya, apa sih yang mau gue bikin gitu, itu tuh kayak ya belum saat yang tepat aja gitu untuk gue ikut-ikutan keseruan menjadi entrepreneur saat ini gitu. Iya, iya. Oke, jadi nambah lagi nih satu alasannya bahwa belum memilih bisnis dulu karena belum tahu juga nih bidang apa sih yang lo mau tekuni dan lo yakin itu akan bermanfaat bagi orang banyak gitu ya, Steph. Iya, betul. Masih Oke. tahap exploring lah saat ini. Kayak ini seru, tapi ini seru juga. Jadi kayak ya udah masih nggak apa-apa kan, belum memilih fokus di satu bidang gitu. Benar. Yang penting nggak merugikan orang lain kan. Betul. Iya. Oke, jadi kalau tadi Steffi alasannya 3 itu, kalau gue alasannya karena gue bener-bener mengenal diri gue sendiri gitu kan. Gue nggak siap jadi first person, gue nggak siap jadi, gue nggak siap gimana ya? Gue nggak siap harus sekuat itu mengelola finansial, di mana itu adalah bidang yang sangat tidak gue suka. Bahkan saking gak sukanya gue berpikir kayak nanti kalau gue punya suami, gue mau yang ngasih duit ke suami. Jadi kayak sayang ini aku punya uang, coba kamu kelola gitu kan. Kayak gue berpikir kayak gitu tuh. Nah pengen balik ke Mas Irfan nih Mas. Kenapa karir dibanding bisnis gitu? Tadi kayaknya belum disinggung crystal secara clear. Oh iya. Iya. Oke, thank you banget ya Kak Steffi. By the way, ex-CEO ku yang tepat pertama aku kerja di consulting itu juga jadi salah satu mentor di Endeavor Indonesia juga Kak Steffi. Oh, Mungkin nice. Kak Steffi Siapa? juga kenal namanya Mr. Raul Oberman. Oke. Iya. I know Jadi him makanya well. aku tadi sempat mikirkan Endeavor Indonesia kayaknya aku tahu deh karena beberapa kali beliau juga sempat ceritain tentang apa yang dia lakukan juga sih. Tapi ya itu namanya ini aja intermezzo. Iya. Intermezzo kayak gitu. Nah, balik ke pertanyaannya, sebenarnya kalau kenapa memilih karir ya, mungkin ada 2 faktor, eksternal sama internal gitu kan. Aku mau dari eksternal dulu. Aku udah pernah bilang, aku udah pernah bahas juga sama orang tuaku juga gitu kan. Karena aku ngerasa entah kenapa ya, mungkin aku cuma taunya enak-enak doang kali ya buat bisnisnya gitu kan. Karena tinggal melanjutkan dan menurutku tuh nggak ada hal yang lebih indah dibandingkan melanjutkan apa yang udah terbuild up gitu kan. Jadi ya udah kamu cuma tahu operasional, karena perlu tahu bagaimana jadi payah akhirnya membuat itu gitu kan. Dan sayangnya aku akhirnya masuk di fase-fase yang udah mimpi indah gitu. Nah, ketika kemarin aku pengen berniat untuk melanjutkan apa yang udah dilakukan, aku pengen sebenarnya aku nggak pengen balik ke Jakarta lagi, dan aku pengen stay di Jogja melanjutkan bisnis yang ada, dan aku ngerasa ya hidup udah begitu indah aja gitu, nggak perlu ada hal yang kemudian dilalui oleh banyak hal gitu kan, at least tidak ketemu sama macet dan segala macam, tapi tetap ada income yang kemudian tergenerate setiap bulannya gitu kan. Tapi saat itu memang dari keputusan orang tua yang memilih untuk tidak membiarkan anaknya terjun ke bisnis secara langsung, berdasarkan dari pengalaman mereka berdua yang merasa mereka tuh jadi entrepreneur setelah 20 tahun bekerja dulu kayak gitu. Dan mereka pun juga pengen sama gitu. Alasannya adalah supaya dia paham fundamental yang mungkin tidak bisa ditemukan secara langsung ketika terjun langsung dunia bisnis, yang mana menurutku mungkin agak cenderung konvensional ya. Kalau kita ngomongin sekarang anak muda udah jadi CEO, udah masuk profesor di under 30, jadi menurut mereka yang penting kamu kerja dulu aja, mengumpulkan modal, punya pengalaman buat connection, baru ketika udah 40 you can start your own business gitu kan. It's either continuing what been established atau founding your own gitu kan. Nah di sini yang kemudian menurutku cara pandang bagaimana orang tua kemudian memilih itu akhirnya jadi membawaku akhirnya ya udah tidak melanjutkan gitu kan. Itu dari segi eksternal. Kalau dari internal aku pun juga mungkin sama ya kayak Jessica juga gitu kan. Aku pun sangat bisa dibilang tidak cukup familiar lah secara attitude dengan angka gitu kan, apalagi dengan finansial segala macam, tanpa kemudian menyampingkan finansial adalah sebuah hal yang kemudian faktor penting ya dari sebuah bisnis, tapi aku juga kemarin saya tuh nggak megang finansial secara langsung gitu, jadi lebih kepada operation gitu kan. Nah itu akhirnya ngebuat aku ngerasa kalau aku langsung terjun, aku pun juga sadar diri kalau apa yang aku punya itu belum seberapa gitu kan. Apalagi ditambah backgroundku yang kemudian sebenarnya lebih cocok untuk ngurusin terkait dengan SDM gitu kan. Jadi disitulah akhirnya mix and match-nya terjadi, internal eksternal ketemu, dan ditambah dari sudut pandang yang lain ada opportunity yang kemudian aku ngerasa cocok gitu kan. Dan ya udah akhirnya sekarang udah 3 tahun aku kerja, meskipun belum selama Kak Steffi ya, cuma aku adalah
itu yang akhirnya ngebuat akhirnya aku kenapa melanjutkan apa yang ada sih, kayak gitu sih. Masih penuh juga Kak Jessica. I see. Menarik ya. Bahkan dibagi lagi nih kalau sama Irfan ada faktor internal sama eksternal ya, Nu ya. Betul. Jadi kayak ternyata banyak faktor juga sih yang membuat kita ini mau atau bener-bener bisa full time atau bisa all in lah di bisnis itu. Karena kata Steffi tadi juga bener nih, ada glorifikasi bahwa di 5 tahunan terakhir lah, bahwa kalau misalnya kamu nggak bisnis atau kamu nggak jadi entrepreneur, kamu tidak keren, kamu tidak akan bisa sukses kayak gitu. Benar. Betul. Nah, sebelum gue tanya lu nih, Nu, kan kalau tanya diri sendiri nggak enak kan, jadi lu pasti Oh iya, buat betul. tanya. Nah, kan ingetin juga ke teman-teman, mungkin yang hadir hari ini di sini lagi punya kegelisahan nih terkait, aduh Kak, apakah aku harus memilih karir dibanding bisnis? Tapi teman-teman aku CEO, teman-teman aku punya toko ini, teman-teman aku punya toko itu gitu, atau punya bisnis yang gitu. Nah, kalau kalian pengen ngobrol, pengen tanya, langsung aja raise hand, nanti aku atau Ibnu akan naikin kalian. Oke? Jadi jangan malu-malu. Oke. Nah, kalau gitu Nu, sekarang lu dong cerita Nu. Gimana, kenapa Nu dibalik semua petualangan lu gitu ya. Bahkan Ibnu nih sampai anak-anak yang itu loh guys, yang lomba-lomba proposal bisnis gitu. Tapi dia malah memilih kerja sama orang gitu kan. Kenapa Nu? Ada apa dibalik semua ini Nu? Oke. Jadi sebenarnya yang pertama karena ini sih, karena secara personal sampai sekarang sih ya masih belum merasa capable buat ngejalanin bisnis sendiri kayak gitu. Kayak gue tuh orangnya ini Jess, suka di lead, dalam artian suka di masih Submisi. bener kayak si Steffi tadi, masih bener-bener nyari mentor yang bener-bener bisa ngasih oh, kalau kamu punya pandangan ini, mungkin kamu bisa ada opsi nih di sini karena dia punya pengalaman. Nah, oh kalau misalnya kamu pengen ke sini, oke lah coba trial atau coba explore di ini. Nah, dari situ gue bener-bener pengen nyari pengalaman dengan ikutan sama orang, dengan belajar, kemudian nyari mentor yang benar-benar bisa jadi istilahnya bisa jadi inspirasi ya buat working life saat ini gitu. Selain itu juga untuk secara finansial gue juga pernah berusaha ya mencoba untuk bikin usaha sendiri sama temen kayak gitu. Dulu pernah istilahnya join venture atau join modal kayak gitu. Udah pernah gue modalin tapi gue nggak ikutan jalanin kayak gitu. Jadi kayak sebatas ngasih istilahnya ngebantu temen ngasih investasi di bisnis yang mau dijalankan sama dia, mau dioperasikan sama dia. Cuman pada saat itu gue masih kerja juga, jadi kayak benar-benar gak bisa bantu full. Akhirnya juga gue cuman bisa bantu untuk saran nih, kayak saran pasar atau saran enaknya bisnisnya seperti apa kayak gitu. Tapi pada saat pandemi bisnisnya itu lagi anjlok dan juga akhirnya bangkrut kayak gitu. Jadi benar-benar dari buka awal PT terus buka istilahnya bikin bisnis plan yang sedemikian rupa dia itu jalan, dan juga gue di sharing untuk prosesnya juga sampai akhirnya bangkrut dan sekarang PT-nya juga udah ditutup kayak gitu. Jadi ada rasa kayak ragu-ragu dan juga rasa ketakutan juga ketika gue masih belum punya ilmu dan juga belum punya istilahnya capital untuk jadi seorang CEO atau pemimpin lah kasarnya kayak gitu, sehingga oke lah gue masih mau belajar dan nerusin explore apa yang gue minatin dulu kayak gitu, sama upgrade skill juga kayak gitu. Karena yang di startup gue yang sebelumnya itu gue juga berteman sama CEO dan juga berteman sama chief operation officer juga di situ. Itu benar-benar struggling sekali, jadi mulai bootstrapping, mulai nyari duit, nyari cara buat ngegaji karyawan, itu bener-bener sangat-sangat berat. Jadi kalau misalnya gue masih di posisinya itu kayaknya masih belum bisa untuk saat ini sih, Jess. I see. Oke. Jadi balik lagi ya, pengen mentor, dan kalau dari lu bahkan lu punya kisah gitu ya di balik apa namanya? Kisah yang
ngelihat langsung gitu bahwa oh ternyata sesusah itu, dan kalau lu berkaca sendiri kayaknya enggak deh, gue belum siap gitu ya. Iya, betul. Gitu. Oke. Nah, tapi sebenarnya gue penasaran deh sama temen-temen nih. Mungkin yang bisa kali Nu pilih-pilih orang gitu Nu di bawah nih Nu, naikin aja Nu, coba undang. Oke. Kayak siapa tahu nih ada di sini mau sharing atau mau melempar pertanyaan atau mau berbagi kegelisahan gitu kan. Atau sekarang lagi ngejalanin bisnis tapi berpikir untuk apa berkarir aja ya gitu kan. Nah, boleh nih Nu, coba. Oke, ada beberapa profil yang gue tertarik sih. Ya, ini udah gue invite juga, mungkin buat teman-teman bisa langsung di accept saja, jangan malu-malu. Nggak apa-apa, aku sama Ibnu tuh nggak gigit loh. Ya nggak sih? Kita benar-benar berawal dari yang masih ngobrolnya masih belum ada chemistry dan juga masih ngobrol susah gitu ya, masih malu-malu juga kita awalnya. Sampai Tapi pada sekarang nggak punya malu. iya bacot akhirnya sekarang. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman yang tadi udah gue invite naik, gue mau tanya lagi nih sama Mas Irfan. Nah, ini menurut pandangannya Mas Irfan sendiri nih, untuk posisi saat ini kira-kira udah nemuin sparks atau passionnya tentang pekerjaannya belum sih? Oke, nah ini ngomongin passion ya, dan juga Hmm. bahasanya sparks or whatever ya, anak-anak muda mungkin sebutannya punya masing-masing beda gitu kan. Kalau dari aku pribadi ya, so far dari apa yang aku jalankan sehari-hari gitu kan, aku ngerasa apa yang aku lakukan sekarang udah cukup bisa membuat at least setiap hari aku bangun tuh tidak merasa tertekan secara emosional maupun secara apa ya, ini nggak ada dampak-dampak negatif yang kemudian muncul lah, karena kan menurutku Penting. pribadi iya kan, penting banget kata Jessica kan, kalau kita aja bangun pagi aja udah merasa tertekan dan ujungnya akhirnya ngebuat mood kita jadi nggak enak, itu akhirnya ngebuat kerjaan kita pun akan berdampak secara signifikan juga, direct maupun non directly gitu kan. Dah, untungnya dan syukurnya adalah ketika aku mengerjakan apa yang aku kerjakan sekarang, itu aku kerjakan dengan cukup bisa dibilang effortless, tapi tetap penuh dengan apa yang menurutku pribadi kehati-hatian lah gitu ya. Dalam artian tetap mengerjakan sesuai target dan juga hal-hal yang kemudian aku lakukan secara on daily basis gitu kan. Jadi kalau ngomongin apakah aku udah kemudian menemukan spark-nya, aku nggak mau bilang iya 100%, tapi mungkin dari 0 sampai 100 mungkin di angka 80 lah gitu kan. Karena 20% lainnya masih aku coba cari. Kenapa? Karena sebenarnya kalau tadi Kak Stevi juga mungkin sama ya, kayak aku sama Kak Stevi mungkin sama-sama I think within the next 10 years gitu kan, kita juga pengen kemudian punya bisnis sendiri gitu kan. Bukan berarti kemudian kita nggak pengen kerja sama orang lagi, tapi kita ngerasa kita udah punya apa yang kemudian kita cari, dan kenapa nggak kemudian kita coba implementasikan gitu kan. Karena kan menurutku hidup kan, karir kan bertumbuh gitu kan. Dan aku pun juga sama gitu, karena dalam bayanganku gitu kan, at least 3-5 tahun ke depan ya aku pengen juga untuk kemudian ngebangun semacam lembaga konsultan SDM-ku sendiri gitu kan. And why not gitu kan. That's why sekarang aku lagi ngebangun sebuah portofolio juga gitu. Jadi menurutku sih selama itu align dengan karir purpose-nya ke depan, whatever it takes sih menurutku selama masih dalam kondisi yang wajar, objektif, aku merasa itu adalah ya milestone aja sih, masih penuh. Jadi nggak perlu ada yang ngerasa terlalu di overclaim dan segala macam. Jadi buku ya udah just take it as something yang udah emang ini effort yang menuju ke sana kayak gitu. Wow. Oke. Iya. Keren. Oke. Itu Mantep nih, Jess. notes penting tuh, Duk. Tahu dulu karir plan lo ke depan, Yes, mau betul. ngapain gitu ya. Iya. Oke. Nah, sebenarnya tuh kita udah kedatangan 2 orang teman ya nih, ada Anton, ada Hafiz gitu. Tapi karena Ibnu tadi nanya terus kentang gitu kalau belum dijawab sama semuanya, jadi Anton sama Hafiz bersabar, jangan tiba-tiba keluar ya. Iya, tahu-tahu ini jaringannya hilang gitu. Tahu-tahu malu kan ya kan. Oke, jadi Steffi dulu nih. Steffi. Gimana Steph? Menemukan sparks gak tuh kalau bahasanya Ibnu? Menemukan sparks. Kalau gue sih to be honest ya, maksudnya di tempat yang sekarang yang baru, karena aku juga baru 3 bulan kan kalau yang di NGO yang tadi gue cerita ini. Gue sih merasanya udah menemukan sparks-nya gitu. Kenapa? Karena emang role-nya ini benar-benar
mendorong gue untuk nggak cuman bertemu banyak orang, tapi juga managing networks gitu. Something yang sebenarnya gue ngerasa, oh ini forte gue nih gitu. Ini something yang emang I love doing gitu. Jadinya gue kayak mungkin yang nge-quote Irfan bilang tadi ya. Irfan kan bilang, cuy gue pagi-pagi tuh nggak stres aja bawaannya. Kayak I know what I'm doing gitu. Jadi kayak hari ini gue bakalan belajar apa ya dari ketemu orang ini atau apa gitu. Jadi kayak sesuatu yang apa ya, mungkin fits dan align kali ya dengan apa yang gue cari gitu. Dan talking about the career plan gitu, kayak oh going forward gue akan kayak gini misalnya. Nah gue tuh ngerasanya apa yang gue kerjakan sekarang dengan helping the entrepreneurs gitu, terus kayak meeting a lot of mentors, a lot of endeavor network gitu ya, apakah itu investors atau apa segala macam. Karena kan stakeholders yang di manage nih ceritanya lumayan dari various background gitu ya. Jadi itu benar-benar meng-enrich gue banget gitu. Within 3 months kayak gila gue udah belajar banyak banget nih dan gue happy gitu ngelakuinnya tuh, gue ngerasa full gitu loh. Kayak ya makanya yang gue lakukan sekarang kayak ya udahlah sambil nyambi nih ikutan juga deh beberapa komunitas yang lain gitu untuk sharing juga gitu loh, what I have in mind, what is my perspective, atau ya lesson learn lah yang so far didapat gitu dari previous experience atau yang di tempat kerja gue sekarang. Karena nggak tahu ya, gue ngerasanya kayak iya sih seneng sih belajar gitu, lu at least dapat sesuatu gitu, tapi kayak kalau lu nggak keluarin lagi, nggak lu share lagi atau teach others, akhirnya tuh kayak kentang atau lupa gitu loh. Jadi kayak sekarang sih gue lagi trying to apa ya, intinya pertanyaan soal apa, apakah udah dapat sparks-nya, jawabannya yes gitu, tapi kayak how to keep the sparks going gitu ya, dan how to literally make the apa ya, ya the flow-nya itu enak gitu buat diri gue sendiri. Ya itu gue belajar tapi gue juga give back lagi aja gitu ke teman-teman lain yang mungkin apa ya lagi looking juga for another perspective atau mentor atau apa. Dengan cara apa ya tadi yang gue bilang sih, gue lagi ikut beberapa community dan di situ gue lebih yang kayak willing juga gitu untuk share juga ke teman-teman yang mungkin younger than me gitu, yang mungkin lagi early stage karirnya gitu, yang kayak shit gue nggak tahu nih, dulu kuliah gue A tapi gue masuk sini dan I have nothing to do gitu. Maksudnya kayak I don't know what I'm doing right now gitu. Yang lagi lost lah. Biasanya kan Relate. Yeah. iya gitu. Jadi kayak ya at the end of the day sih gue ngerasanya apa yang gue lakuin ya tadi sparks-nya itu ada, tapi ya gue nggak pengen cuman berhenti di gue gitu. Gue pengennya itu bisa kena ke yang lain juga sih gitu. Oke. Wah, bagus banget nih poinnya. Jadi kalau dari Irfan tadi kita belajar bahwa yang namanya sparks itu tuh sebenarnya bisa sesimpel lo bangun pagi dan lo tidak merasa gelisah dan lo tahu nih, oh ini align sama karir tujuan lo di depan gitu. Dan dari Steffi kita juga belajar yang namanya sparks itu tuh nggak cuma lu ciptakan gitu, tapi juga lu pertahankan. Dan caranya Steffi buat pertahankan itu buat dengan cara dia giving back to people gitu ya. Wah, bagus banget. Gue sampai tersentuh dengernya. Iya. Oke. Thank you banget Irfan sama Steffi. Nah, sekarang kita ajak ngobrol kali nih teman-teman kita yang sudah berani buat sharing juga ya nggak, Nu? Siap. Sikat. Yes. Gue nanya, Nu. Oh ya, nggak Iya apa-apa. dong. Oke. Halo Anton. Nih Anton penonton setia loh. Wah, iya nih Kak. Iya, gimana Ton? Ada yang mau di-sharing atau mau ditanya mungkin? Sebenarnya ada yang mau gue tanyain langsung sih. Karena dengar tadi topiknya tentang Spark Joy gitu. Nah, berhubung ini kan gue tuh ngerasa salah jurusan sih sebenarnya dengan jurusan yang gue tekunin sekarang. Gue kuliah di akuntansi tapi nggak nemuin sparks di situ. Maksudnya nggak nemuin sparks di bidang akuntansinya. Tapi ketika ada matkul yang berhubungan dengan sistem, dengan teknologi informasi yang berkaitan dengan bisnis, entah kenapa gue tuh lebih interesting gitu. Terus kalau dipikir-pikir ya, setelah tahu seperti itu, dan emang rata-rata teman-temanku juga anak IT sih, anak IT, dan kami tuh sering membahas topik tentang teknologi, bisnis, dan lain-lain. Nah, jadi kerasa, oh sebenarnya
passionku tuh bukan di akuntansinya tapi di sistem dan teknologi informasi. Dan karena emang udah terlanjur semester akhir juga kan, jadi nggak bisa pindah. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti gua ini, bagaimana cara menciptakan sparks walaupun jurusan kita tuh nggak relate sama karir yang kita mau. Kalau gua sih tertariknya berkarir di tech, di bidang data. Oke. Oke, menarik sih dari udah semester akhir, istilahnya udah ngejalanin semua dan ternyata malah interestnya di bidang teknologi atau di bidang data kayak gitu. Nah, ini gimana nih Jess? Lu mau jawab atau ya kita berikan kesempatan untuk masing-masing narasumber ngasih insight-nya lah ya biar beda nih pandangan-pandangannya kan. Oke, dimulai dari gue. Gue bisa Oke. jawaban dalam 2 menit doang nih, Ton. Jadi, Anton, jangan khawatir gitu. Jadi gini, mungkin lo tertarik sama tech gitu kan. Tapi I don't think gitu ya. I don't think maksudnya kan udah terlanjur juga, udah semester akhir juga. Kamu harus bekerja di tech yang emang apa namanya? Hard skill-nya gitu, kayak misalnya hard skill-nya harus coding gitu. Artinya kan kamu harus sekolah lagi dong kalau kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu udah tahu nih secara garis besar, oh ternyata aku tertarik dengan data, aku tertarik dengan sistem. Banyak banget karir-karir path gitu yang bisa berhubungan sama itu. Apalagi sekarang yang namanya company dan yang namanya seluruh pekerjaan itu tuh harus ada sebuah tren yang namanya tuh data driven. Jadi kayak misalnya kamu anak marketing gitu ya. Nih Steffi nanti mungkin bisa banyak cerita nih. Anak Betul. marketing, lo mau Langsung bikin tuh. apapun itu berangkatnya mesti dari data gitu. Dari data. Terus udah gitu bahkan kalau di tempat gua kerja sekarang itu ada satu departemen sendiri yang namanya tuh data analis. Jadi kayak dia nganalisis data gitu, dia bermain data dengan macam-macam banget sistem. Terus udah gitu mereka analisis dan analisisnya ini tuh kemudian dikasih ke departemen terkait. Jadi misalnya analisis yang berhubungan dengan teknologi dikasih ke anak-anak IT untuk dipecahkan. Yang berhubungan sama marketing dikasih ke marketing untuk dipecahkan kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya yang penting tuh kamu punya pola pikirnya. Dan aku yakin kalau dari akuntansi sendiri itu tuh ada runtutan gitu. Kayak misalnya kalau dulu gue dihukum, gue diajarin yang namanya berpikir kritis. Jadi kalau lo lagi bikin suatu perjanjian, lo tuh harus berpikir seburuk-buruknya, harus mempertanyakan sedetail-detailnya. Dan pada akhirnya ketika masuk BizDev, gue jadi satu orang yang paling sering men-challenge ideasnya orang-orang, sampai akhirnya proposal bisnisnya tuh ketemu gitu. Jadi kayak cari benang merahnya, Ton, karena nggak ada ilmu yang percuma gitu. Itu kalau jawaban dari gue tuh, No. Nah, mungkin Irfan sama Steffi punya insight lain nih. Boleh. Seru. Ini mungkin mau nambahin aja ya. Maksudnya dari yang tadi Jess udah sampein juga. I think it's very good point ya. Maksudnya gini Ton, kayak kalau gue bisa ceritakan dari pengalaman gue tadi, gue juga kayak gitu tuh case-nya. Gue anak accounting tapi kayak ini bukan gue banget gitu ya ternyata. Gue sempet juga sih galau banget tuh kayak udah semester akhir. Kayak yang no gitu. Nanti going forward gue gimana ya? Kayak I don't see myself working for a big four company accounting firm gitu kan. Jadi kayak sempat tuh masa-masa galau itu dan trying to explore a lot of things di situ. Tapi poinnya kalau gue bisa cerita dari pengalaman gue ya, gue ngerasa pertama ya emang benar kayak kuliah S1 gitu ya, itu tuh ya bukan berarti lu akuntansi terus lu harus gitu kan kerja di bidang akuntansi lagi nantinya gitu loh. Tapi ya yang jelas ketika lu kuliah itu lu pasti dapat tadi kan kayak way of thinking yang spesifik lah, mungkin detail gitu kan kalau di accounting, terus kayak emang harus kritis juga, logic gitu kan yang based on data, based on apa, itu juga kan sebenarnya sesuatu yang mungkin positifnya lah yang kita bisa dapetin sebagai anak accounting gitu kan pas kuliah. Nah, tapi hidup ini kan nggak cuman terbatas kepada apa yang sudah keputusan yang sudah lu lakukan di masa lalu, ya nggak sih? Maksudnya 3 tahun lalu, let's say lu memilih untuk masuk accounting, dan what gitu kan, after this,
where are you going gitu kan sebenarnya. Lu punya pilihan gitu loh untuk defining your future dan untuk menjalankan the present atau today gitu. Kalau gue bisa suggest atau sarankan lah gitu ya. Yang pertama ya you have to finish what you've started, which is itu kan juga showing bahwa lu responsible gitu. Karena dulu gue juga sempat seriously pernah ada di titik yang gue udah aduh kayak gue nyerah aja deh nih accounting, gak paham gue accounting biaya, accounting inu banyak banget gitu kan. Gue sempet hampir udah mau menyerah gue kuliah gue itu, tapi kayak gue nggak mau gitu untuk menyanyiakan semuanya gitu. Maksudnya gue jadi kayak ya udah main fokus gue pada saat itu adalah let's finish what we've started gitu. Apa yang gue udah pilih ya udah nggak apa-apa gue kerjakan karena ini konsekuensi dari pilihan gue sebelumnya gitu kan. Tapi believe bahwa going forward you always have the option, you always have the future gitu loh. Dan bright atau enggaknya ya itu in your hands juga, lu pengennya gimana ke depannya gitu. Bener banget yang kayak tadi Jess bilang di marketing gitu ya, apalagi nih tech industry, wah data itu mah udah yang kayak super ini banget cuy, dibutuhkan banget gitu. Kayak lu mau ngambil keputusan marketing, BD, whatever it is, balik lagi datanya gimana, cek lagi misalnya apapun itulah ya, apakah ceknya di Tableau, ceknya di datanya pakai apa, diolahnya segala macam. Tapi yang jelas itu tuh emang key banget gitu untuk decision making. Jadi kayak you can play roles gitu loh di depannya mau kayak gimana, and it's not the end of the day gitu loh. Salah jurusan tuh kayak ya it's okay gitu, itu happens dan gak cuman ke lo, ke gue dan mungkin beberapa teman yang ada di sini, tapi kayak it happens a lot gitu kan in di hidup banyak orang. Tapi ya yang matters most gitu adalah after this lo mau kemana gitu, apakah lo berani untuk taking decision gitu to finish what you've started, which is beresin kuliah lo. Kedua ya defining gitu loh, kemana lu mau kerja atau apapun itu berkarir di kedepannya. Dan jangan khawatir, intinya emang data mah itu sesuatu yang lahan hijau gitu loh, kayak you gonna make inilah a bright future juga kalau emang akhirnya mau menekuni bidang itu, as long as ya lu harus punya grit dan benar-benar willing untuk to do extra more lah, berani bayar harga untuk oke, gue willing kok untuk kerja di sini, ini something yang gue passionate about, and gue willing untuk ya go extra miles gitu untuk mewujudkan apapun bidang karir ke depannya yang related to data gitu. Mungkin itu dari gue. Irfan, Oke, mau lanjutin? ya aku mungkin mau ngerangkum aja sih dari apa yang Jessica sama Kak Stevi udah sampaikan. Menurutku udah sangat komprehensif gitu kan. Dan menurutku memang permasalahannya gini kan, yang sering aku temukan adalah kita tuh sering banget mengambil sebuah kesimpulan tuh semacam hitam dan putih itu seolah-olah there's no other option gitu loh. Padahal dalam kehidupan yang sangat bisa dibilang ya cukup fleksibel ini tuh masih banyak warna-warna lain yang penting bisa dieksplor gitu kan. Makanya baik kemudian kenapa akhirnya fenomena salah jurusan tuh kan sebenarnya udah nggak asing ya, bahkan dari zamannya orang tua kita pun mungkin ada, tapi kan overhype ini kan baru mulai muncul sekitar 5-10 tahun ke belakang ketika itu didorong oleh adanya teknologi, terus juga informasinya mulai deras dan akhirnya orang tuh akhirnya merasa oh iya ya, aku tuh ngerasa kayak gitu dan akhirnya sampai sekarang repeated kayak gitu kan. Nah tapi kalau balik kepada output kamu sebagai seorang nanti lulusan sarjana, aku tuh somehow masih merasa S1 itu adalah sebuah gelar yang sangat general banget gitu. Everyone can be everything gitu loh. Dan menurutku udah banyak cita-cita yang kemudian kita sering temuin di Google bahwa regardless jurusannya apa, selama kemudian dia punya kemampuan dan memang skill setnya dia mendukung, ya kau bisa jadi apapun gitu kan. Kita udah sering denger lah ceritanya Alpha Timur yang dirikan kita bisa tapi nggak bisa coding. Terus juga beberapa orang yang kemudian kita akhirnya bertanya-tanya wondering kayak kenapa kok bisa kayak gitu, dan tapi mungkin kita nggak tahu cita-cita di luar sana gitu kan. Nah apalagi yang mungkin aku lihat di kamu gitu kan, menurutku dengan kamu ikut acara malam ini kan menunjukkan ada komitmen yang ingin kamu dapetin dari sudut pandang aku sama Stevie, Jessica dan juga Ibnu, yang mana menurutku itu bukan sebuah hal yang mudah untuk meluangkan waktu gitu kan. Dan you put commitment, meaning kamu tahu bahwasanya regardless apapun yang ke depan, kamu sebenarnya tahu fundamental kamu tuh apa gitu kan. Dan sekarang kalau ngomongin data, course-course banyak kok yang akhirnya menyediakan secara cuma-cuma gitu kan. If you want to look at LinkedIn, itu udah banyak banget yang kemudian diberikan secara gratis. Jadi menurutku sih, you can get a double degree, yang satu formal, yang satu informal berdasarkan skill, dan menurutku itu udah hal yang paling mahal yang mungkin di zamanku atau zaman mungkin Kak Stevi mungkin belum sekencang sekarang sih kayak gitu sih.
Exactly, bagus banget nih. Cakep, cakep, cakep. Semuanya cakep, cakep. Gimana Wah, Ton? gila, Ton gila. terjawab nggak Ton kegelisahannya Ton? Terjawab. Terus mau nambahin dikit-dikit untuk jawabannya Kak Jess. Jujur sih, aku gue ini tertarik buat kerjanya di data analis itu. Hmm, oke, siap Oke, Ton. oke, oke. Mantap, mantap. Istilahnya udah, maksudnya bayangan karir petnya nanti kan udah kejawab lah dari diri sendiri juga. Itu yang paling penting sih, Jess. Jadi kayak lo tuh lo tuh tahu lo tuh mau jadi apa gitu. Itu salah satu step yang penting banget di tahapan karir, apalagi di awal-awal gitu kan. Iya, setuju. Ya, oke. Nah, sebenarnya gue penasaran. Ini ada yang udah gue angkat nih. Ada Mas Iman. Halo, Mas Iman. Halo, Halo, ketemu lagi. ketemu lagi, Siap, siap. sehat-sehat semua. Nah, dari Mas Iman ini kan sebelumnya dulu pernah sharing deh. Dulu pernah sharing bahwa beliau ini sekarang lagi di Google sana, dan juga mungkin perjalanannya panjang juga ya dari Mas Iman yang istilahnya pentolannya Zik and the Popo juga mungkin buat yang udah pernah denger. Keren. Apa nu? Pentolannya apa nu? Sorry. Zik and the Popo. Ben Oh, iya. gue itu. Masa lalu. Oh alah, aku tahu Aku tuh Mas, ngefans Jack and loh, Popo Mas. Mas. Itu Kenapa zaman aku hilang? SMP. Karena saya di Amerika, jadi Hmm, hilang bandnya. I see. oh, Mas. Loh, senang, Jessica senang ya. Gimana nu? Nah, Jadi nggak konsen. Nanya apa sama Mas Oke, Iman? jadi kayak mungkin berbagi perspektif juga sih buat Anton, dan mungkin juga ada teman-teman di sekarang di bawah ini yang mungkin masih fresh grade atau mungkin ada nih cita-cita buat switch karir. Nah, mungkin buat dari Mas Iman sendiri kalau untuk pekerjaan tech ya, khususnya untuk tech, nah kira-kira gimana nih Mas kalau misalnya untuk saran nih buat Anton yang sekarang ini lagi accounting, kemudian dia pengen move ke data, kayak data analis. Oke, thank you ya, saya udah diangkat. Paling share aja kali ya. Kalau saya rasa sih mendingan diselesain kuliahnya, didalamin lagi ilmu accounting seberapapun kita. Mungkin saat ini kita nggak menyukai atau merasa nggak ada passionate di situ ya, karena kita jenuh gitu loh, kita kuliah begini terus kita melihat wah bidang data ternyata asik nih, ternyata gue mampu nih gitu. Tapi kalau udah terlanjur menyemplung di situ, mendingan kuliahnya selesaiin dulu, karena tadi benar sih kata teman-teman bahwa saat ini kan data tuh ibaratnya emas ya, ladang hijau subur banget gitu loh. Bahkan saya sendiri juga nyemplung di sini karena bidang saya sebelumnya yaitu musik gitu loh. Jadi dari musik itu saya nyemplung ke sini karena ternyata ada value yang saya bisa kasih di sini dengan latar belakang saya, dan ternyata perspektif saya ini yang dibutuhkan di bidang saya saat ini gitu loh. Jadi itu menarik sih, bagaimana tadi Tony ya Tony bilang bahwa saya nggak ada passion, ternyata saya passionnya ke bidang lain gitu. Tapi ternyata setelah ini pengalaman saya ya, I'm speaking based on my experience aja gitu. Ternyata pengalaman kita yang masa lalu itu membuahkan hasil di masa depan gitu loh. Karena saya nggak pernah nyangka saya tiba-tiba bisa kerja di Google dengan pengalaman saya yang nggak ada basic IT sama sekali gitu. Dan ternyata emang basic IT itu diperluin, tapi secukupnya agar sampai kita supaya kita bisa mengerjakan apa yang dibutuhkan. Ternyata yang dibutuhkan itu lebih daripada bidang IT-nya sendiri, gitu. Lebih daripada bidang teknisnya, karena teknisnya saya diajarin di sini gitu. Belajar itu kayak udah 6 bulan pertama tuh buat belajar doang gitu. Jadi menurut saya sih emang nggak ada salahnya sih, emang kita saya kayak jenuh gitu ya, kita kayak waduh kok jenuh nih, gue ternyata ada bidang lain yang lebih menarik gitu ternyata. Tapi kalau misalnya kita dalamin itu dan kita bisa combine, kita bisa kembangkan itu, kita tuh jadi satu yang unik gitu loh. Dan dengan latar belakang ini, perspektif ini, kita bisa kembangkan untuk di bidang kita masa depannya. Gitu dulu kali ya, soalnya saya ini lagi baru bangun banget bikin kopi nih. Oke, Mas. Thank you. Oke, Mas Iman, makasih. Thank you banget Mas Iman. Thank you Mas Iman. Thank you ya. Sudah bikin kopi dulu ya. Terus Oke. ya, boleh Mas. Gila, luar biasa banget sih. Tapi bener banget tuh yang katanya Mas Iman. Jadi kayak jalanin aja dulu. Karena tuh
However, namanya manusia, namanya zaman tuh berubah terus kan, dan kayak kita tuh nggak akan pernah tahu nih ke depannya kita akan kayak gimana gitu. Dan ketika nanti kita udah sampai di depan juga masih banyak kesempatan kok untuk bertumbuh. Jadi kayak tenang aja Ton. Pokoknya jalanin aja dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin itu. Semoga Anton tercerahkan gitu ya malamnya. Nah, sekarang kita pindah ke satu lagi nih, teman kita yang makasih udah mau naik gitu. Hafidz, halo. Halo, kedengeran ya? Kedengeran. Jelas. Gimana? Iya, Mau bertanya atau menanggapi atau bercerita? lebih ke cerita boleh? Boleh Oh, dong. boleh dong. Ya, sebelumnya makasih banyak Mas Ibnu, Mbak Jessica, dan teman-teman lainnya. Jadi, saya mau cerita. Ini kan temanya mumpung relate gitu, memilih karir dibandingkan bisnis. Jadi dulu itu saya bisnis sama temen, partneran nih ceritanya. Partneran, jalan 2 bulan, 3 bulan lah. 3 bulan itu kita bubaran. Wow. Nah, dan ada satu poin atau momen yang mungkin bisa jadi pelajaran bersama-sama untuk teman-teman lainnya ketika nanti mau mulai bisnis atau partneran dengan teman lainnya. Nah, waktu itu ternyata ada miskom antara saya dan teman saya. Teman saya ini dia dia di produksi ya, dan saya di marketing. Karena bubarnya itu lebih ke mindset kita yang beda. Jadi karena orang produksi kan dia udah ngeluarin modal kan, udah ngeluarin modal banyak, udah effortnya udah gede juga. Sedangkan saya tim marketing ya hanya fokus ke marketing. Dan akhirnya karena dia pengen cepat gitu, perputaran cash flow-nya cepat. Jadi dia kayak wah sebulan 2 bulan ini nggak kenceng-kenceng banget penjualan. Akhirnya ketika dia pengen cepat, sedangkan saya yang marketing, ketika apalagi itu bisnis masih baru ya, kalau teman-teman marketing pasti seenggaknya agak sedikit tahu bahwa di awal-awal itu kita kayak ngebangun fondasi dulu, kita ngebangun awareness, kita nguatin brand kita, dan dia pengen kayak cepat sales tiap hari nih, genjut. Nah, dari situ jadi miskom dan akhirnya ya kita bubaran setelah 3 bulan. Jadi saya cuma pengen cerita, apalagi ini baru pertama kali dan masih ada lonceng itu tuh selamat datang. Jadi mungkin ceritanya itu sih Mbak Ibnu, Mas Ibnu. Oke. Salting banget. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, Ibnu emang suka gitu kalau malam jadi Mbak. Iya, emang gitu. Kelihatan banget ya. Thank you Hafid, thank you Anton yang udah join pertama kali ya. Menarik sekali sih dari Hafid. Jadi kayak emang bener deh, kayak yang mirip-mirip cerita gue tadi. Jadi kayak kita tuh harus bener-bener detail banget ya ngobrolin soal bisnis, apalagi sama teman sendiri. Kayak lebih baik mempertahankan pertemanan daripada merusak pertemanan. Apalagi kalau misalnya udah bisnis bareng, terus ternyata malah bubar, itu kan 2 poin ya yang hilang ya, 1 bisnis, 1 pertemanan, dan itu emang harus benar-benar berhati-hati banget sih kalau untuk kita. Benar-benar. Nah, mungkin ini kali, gue bisa ngasih insight dikit banget, singkat banget gitu ya. Jadi Oke, boleh siap. ini tuh gue lagi sering nge-research sekolah S2 buat karyawan-karyawan di kantor gue nih yang high potential gitu kan. High potential lain gitu. Nah, kebetulan yang dicari kan sekolah bisnis. Nah, dari situ gue sering banget ngobrol sama teman-teman di sekolah bisnis, dan gue mendapati bahwa yang namanya bisnis gitu, itu ada 4 pilar besar yang mesti kita perhatiin bener-bener gitu. Pilar yang pertama itu adalah pilar marketing gitu. Bisnis tanpa produk dan marketing itu is not a business gitu. Yang kedua, pilar financial gitu ya. Lagi-lagi gue udah sebut, dan itu satu hal yang menjadi gue bener-bener males gitu, nggak suka gitu kan. Terus yang ketiga itu pilar operations. Irfan tuh pasti banyak banget tuh insight-nya di operations, since tadi kita juga tahu ya Irfan banyak bantu operations bisnis ortunya gitu. Dan yang terakhir adalah pilar teknologi. Kenapa pilar teknologi itu jadi penting? Karena zaman tuh berubah terus gitu. Jadi mungkin
untuk berbagi kan pertanyaan karir ataupun dibanding bisnis nih. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen pilih bisnis gitu ya, coba 4 ini dimatengin dulu sebelum memulai gitu. Kalau misalnya 4-nya nggak mateng, ya jangan bisnis gitu kan. Gitu. Oke, Nu. Oke. Udah Oke, 9:10. udah 9:10. Kita rasa cukup ya untuk malam ini ya, Jess ya. Iya, Seru sekali sih, banyak banget insight yang kita ambil dari Mas Irfan, terus Mbak Steffi juga, terus dari Mas Iman apalagi. Oke. Iya. Oke, Nu, kesimpulan. Oke, kesimpulannya kalau misalnya dari aku, untuk singkat aja nih ya. Jadi ketika orang memutuskan untuk karir dan atau bisnis, sebenarnya nggak ada yang salah di sini. Jadi tergantung dari masing-masing personal, tergantung skills-nya juga, tergantung pandangannya juga, dan juga tergantung mereka apakah benar-benar bisa menemukan apa yang ada di dalam diri mereka sendiri terlebih dahulu. Itu yang sangat penting. Jadi di mana kalau misalnya kita udah nyemplung dan udah menjalankan karir atau bisnis, dan dari situ kita bisa mengetahui nih, Jess, gimana kita nanti ke depannya. Jadi antara bisnis atau karir sebenarnya nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah, karena tergantung banget dari orang-orangnya. Nah, kemudian untuk masalah work life dan juga atau balance tadi ya, atau integrated kalau misalnya dari Jessica itu tadi, gimana kita bisa menemukan sparks atau passion dalam tanda kutip, sesimpel kita bangun pagi dan tahu apa yang harus dilakukan, dan juga nggak terbebani ya, atau nggak merasa I'm lost, I'm not fit into this. Tapi di balik rasa itu juga sebenarnya kembali lagi ke kita mengetahui apa yang kita mau, kita mengetahui apa yang kita jalani saat ini, apakah benar-benar tepat. Jadi selain kita mengulik ilmunya, kita juga harus benar-benar bisa memahami bahwa dari sisi kita sendiri, kita juga harus mengenal lagi interest kita dan juga skill set kita di mana sebelum kita benar-benar terjun dan memutuskan untuk berjalan di antara karir atau bisnis yang akan kita jalani. Itu sih kalau dari aku. Benar. Jadi kalau misalnya bisa dipersingkat lagi kesimpulan dalam kesimpulan nih Jessica. Intinya teman-teman, mau karir ataupun bisnis, kenalah dulu diri kalian sendiri. Oke. Gitu. Siap, segitu aja teman-teman. Jadi jangan lupa untuk ketemu lagi di hari Kamis, karena kita Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kamis jam 8 lagi ya, Nu ya? Betul. Mau kenapa, Nu? Kita mau ngobrolin soal traveling nih, seru nih. Kita ngundang beberapa travel blogger dan juga influencer yang di bidang travel, kayak gitu. Dan tapi kalau sebelum Kamis udah kangen, kita juga punya channel Telegram di mana teman-teman bisa berbagi ya, Nu, bener ya? Oke, betul. Jadi nanti bisa langsung cek di Instagramnya kita, akan kita share juga untuk link join Telegramnya, dan juga kita ada Discord juga. Nanti buat teman-teman yang interest bisa langsung ngecek di situ. Oke, mungkin dari saya cukup itu dulu, Jessica. Selamat malam. Selamat malam, dan Selamat malam. aku mau memberi sebuah pantun. Oke, boleh. Oke. Tong kosong nyaring bunyinya. Kalau waktu kamu lagi kosong, boleh dong growth space isinya. Mantap. Boleh. Mantap. Boleh. Oke. Boleh. Teman-teman. Thank you, Steph. Playlist malam ini dengerin Zik and the Popo lagi ya. Iya, jangan dong. Oke. Iman, thank you Arfan. Thank you Mas Iman. Nanti kita undang-undang lagi lah, Jess ya. Kita ngulik banyak sih dari Mas Iman nih kayaknya. Saya dengan tenang hati ikut, tapi jangan pagi-pagi banget dong. Oh iya, betul. Jam 6 pagi nih gue. Ya, perbedaan. Tapi gue senang hati gue ikut kalau emang dibutuhkan. Semoga bermanfaat. Oke, siap.